يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, para asatiza, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu Tanjung Mutan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kemudahan pada waktu ini, di petang hari Senin ini, kita untuk hadir di rumahnya. Tentu kita berharap seperti yang Allah berikan harap bahwa siapapun yang datang ke sini mesti mendapatkan nikmat, dan Allah tidak pernah mungkir janji. Kita mudah-mudahan hadir di majelis ini dan masing-masing kita diberikan tambahan ilmu, ditambah kuatkan iman, dan berbuah insyaallah ketakwaan. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati, dengan harta dan jiwa, sehingga sampailah agama ini kepada kita dengan sempurna, dakwahnya selesai, sehingga sampai pula kita nikmati di tempat ini. Mudah-mudahan walaupun jarak kita jauh, tapi hati kita kepadanya dekat. Walaupun masa kita dengannya jauh, mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan dekat-dekat. Untung-untung dapat syafaat daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyambung kembali apa yang belum selesai dari kaji al-usul ats-tsalatsah. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah kita selesaikan dua al-asl atau dua landasan utama yang menjadi selamatnya kita dan lulusnya kita ketika diuji di pos pertama menuju akhirat, di alam barzakh, yaitu pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu. Alhamdulillah sudah kita kenali, Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya, tak ada sekutu baginya, Maha kuasa atas segala sesuatu, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tak kita ketahui kecuali melalui wahyunya dalam kitab maupun sunnah nabinya. Semua yang datang daripadanya kita imani dengan tetap menjaga ia tersuci dari segala hal-hal yang menyerupai makhluknya, dan kita tidak sepaham dengan orang-orang yang menolak sifatnya, sebagaimana juga kita bercanggah dengan orang-orang yang memalingkan makna dari sifat-sifatnya, karena itu adalah kesesatan yang nyata, dan kita tidak mau tersesat dari jalan Nabi SAW, karena kita ahlus sunnah
maka kita tidak mau meninggalkan sunnah, karena kita adalah al-jamaah, tidak mau berpisah dari jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Allah menghendaki dari kita mentauhidkannya dalam beribadah. Tak boleh beribadah kecuali sesuai yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Dan Allah tidak suka Dia disekutukan. Bila kita beribadah sedikit saja, ada niat untuk selainnya, Allah tinggalkan kita. Dan besok di hari kiamat kita disuruh izhabu ila man turauna fid dunya fahal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian kepada orang yang dulu kalian riak di dunia karenanya, apakah kalian akan mendapatkan pahala? Pasti tidak, karena pahala adalah hanya dari Allah. Siapapun tak bisa menentukan pahala. Oleh sebab itu, maka Allah tak terima kecuali kita mentauhidkannya dalam beribadah kepadanya. Dan Allah juga ingin kita beribadah kepadanya sesuai yang diinginkannya, bukan sesuai yang kita inginkan. Baik kaum muslimin dan muslimat, yang kedua adalah mengenali agama Islam yang diturunkan ini. Agama Islam diturunkan ya Bang ya, sehingga disebut dengan agama samawi, agama langit ya. Sedangkan yang lain-lain kebanyakan adalah agama ardi, agama bumi. Dan hakikatnya agama seluruh nabi adalah al-Islam. Wa may yabghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tak akan pernah diterima daripadanya. Di akhirat menjadi orang merugi. Orang merugi itu adalah orang-orang yang tidak berislam atau non-muslim. Oleh sebab itu semoga Allah menjaga Islam ini seperti pesan ilahi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh sebab itu kita wajib mempelajari dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Tak akan mengamalkan Islam kecuali dengan dalil. Sebab segala sesuatu yang tanpa dalil pasti berujung kepada dhalal. Ya, yang tak berdalil pasti dhalal. Pasti dhalal. Walaupun rasanya benar, walaupun dikira benar, tetapi sudah sesat orang-orang yang lebih hebat dari kita karena merasa itu benar tetapi tidak berdalil. Sudah tersesat orang-orang yang lebih cerdas dari kita karena merasa mereka benar tetapi tidak berdalil. Oleh sebab itu jangan merasa-rasa dan jangan mengira-ngira. Belajar agama, bahkan prinsipnya jangan kerjakan dulu sebelum ada ilmu. Babul qawli la, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Diilmui dulu baru diamalkan. Jangan amalkan dulu besok baru cari dalilnya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sudah terlanjur susah untuk ditinggalkan. Ya, oleh karena kita minta nanti jangan sembarang menyalahkan. Gitu ya. Jangan menyalahkan. Ya oleh salah kalau tidak salah. Akhirnya terpaksa lahir mazhab baru dalam beragama, mazhab demokrasi. Pernah dengar mazhab demokrasi? Ya, mazhab demokrasi. Artinya tidak boleh menyalahkan. Ya, asal ada yang berpendapat tidak boleh disalahkan. Dah. Qulil haqq walau kana murran wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak harus dikatakan hak walaupun pahit. Hak itu adalah kalau tidak hidup batil yang dominan. Tetapi kalau hak dihidupkan, batil harus
harus meninggalkan dan minggat. Dan ketahuilah hak itu ada dalilnya. Oleh sebab itu jangan ragu. Karena kalau masih ragu belum ada dalilnya. Jangan-jangan ada dalalnya. Nah, itu kalau dalal pasti ragu. Orang pastikan orang di jalan yang dalal pasti banyak keraguan dan kekhawatiran. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman al-iman ma waqara fi qalbi, sesuatu yang tetap dan kokoh dalam hatimu. Wallahu musta'an. Nah, sekarang kita masuk pada al-aslu ats-tsalis. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslu ats-tsalis, yaitu yang ketiga, landasan yang ketiga, minal usul tsalasa, dari 3 pilar utama itu yang nanti akan ditanyakan. Kalau tahu kita itu akan ditanyakan, termasuk diulang lihat tahu bang. Tatabat ulang lihat. Siapa sudah masuk gaji? Ini itu kan tanya. Kan itu kan ditanya. Kalau jawabnya ujian soagi itu cara lulus 3 kan ditanya. Bang ulangnya lain lah. Hah? Enggak kan? Ada kawan nak masuk S2 di Madinah. Ya. Ini sapaya-paya ilmu yang paling hanya wanci dan tak suka dan paling sulit baginya nahu, warab nahu. Malam salatnya Ustaz, berdoanya ya Allahnya, tolong arahkan dan membaca bab nang qalujian suagini. Nang paling payah di nahu kan bab tanazu Ustaz ya. Ha, bab tanazu itu ya. Itulah dia hafal malam dulu ya Allah dah. Dia hafal dah. Sodo kan dengan contoh-contoh lengkap. Soagi asli itu qalu bagiannya. Ini kan ada interview kan. Bab tanazu itu qalu kayaknya. Tapi satu ini lah ya. Padahal kau tanya al-i'rab ma wal i'rab tak dapat jawab dia arah. Ha, tapi begitu taufik dari Allah SWT. Jadi awak juga kalau tuan tu ikon akan membuat lulus nanti atau sosolan nak mati. Ini kan awak sosolan nak mati juga. Kan sosolan nak mati gini. Makanya setiap salat Nabi SAW sallu salat muwaddi. Salatlah seperti salat yang akan salat terakhir. Nah, oleh sebab itu maka kita ulang-ulang tak ada masalah. Ya. Sampai benar-benar hafal, benar-benar terhayati, terpatri, sehingga ketika nanti ditanya insya Allah kita sudah akrab dengan jawaban ini. Apalagi teraplikasi nyata dalam diri dan pribadi serta keluarga dan masyarakat kita. Ilman wa amalan, secara ilmu teoritis dan amalan yang aplikatif. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah ta'ala, wal aslu atau aslu tsalis ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenali nabi kalian. Siapa nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalinya penting. Ya. Tidak mungkin kita mencintainya kalau tak kenal. Seperti kata pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Maka tak kenal maka tak sayang. Kebanyakan orang, kebanyakan umat tidak mengenal Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak mengenal Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya ketika saya masuk di UIN Suska, saya tengok di mata kuliah tidak ada mata kuliah sirah Nabi. Maka saya dalam review kurikulum saya usulkan, kata sebagian, ini sirah pelajaran SD Ustaz, tidak perlu lagi perguruan tinggi. Subhanallah. Jadi dikira pelajaran SD oleh sebagian kecil. Nah, saya bilang, SD sudah berapa lama? 6 tahun. Maksudnya menjelang kuliah 6 tahun ya. SMP 3. Jangan-jangan SD kelas 1 pula belajarnya 12 tahun. 12 tahun. Kita yang baru kemarin belajar, bisa lupa enggak? Bisa lupa, apalagi 12 tahun sebenarnya. Yang kedua, enggak kan sama lah yang ngajar di kelas SD
dengan sirah di kelas kuliah, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama. Yang ketiga, nama Nabi itu harus hidup selalu dalam hati kita. Makanya belajar sirah bukan sekali setahun, bukan acara momentum. Nabi tidak nyuruh kita membuat acara momentum, tapi Nabi menyuruh kita seperti kata Jabir bin Abdullah, kunna nu'allimu au nulaqqinu sibyanana sirata kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami mengajarkan anak kami sirah Nabi itu seperti mengajarkan Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Nah, Al-Quran selesai dia waktu kedeknya, tidak. Sampai akhir hayat Al-Quran harus selalu akrab kita. Karena cinta kepada Nabi tak ada garis finishnya. Karena membaca sirah Nabi tak ada bosannya. Ada saja hal-hal baru. Buktinya sampai hari ini sudah berapa banyak buku sirah, dari pendek sampai panjang, dari ringkas sampai luas, dari singkat sampai padat. Berapa banyak, tapi tetap ada tulisan orang tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam, masing-masing dengan cara dan gayanya, dan pasti ada pelajaran baru yang kita temukan. Karena apa? Di sisi manapun akan banyak ilmunya. Kenapa tidak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khuluquhul Quran. Jadi Quran, kalau Quran tidak habis-habis diambil hikmahnya, nah yang melaksanakan Al-Quran juga tidak akan habis-habis diambil hikmahnya. Maka masukkan materi ini, dan kalau bisa setiap semester, tapi tidak mungkin ya, siapa yang ngajar nantinya. Ya, abang tidak kuliah, abang tidak belajar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus hidup sirah Nabi alaihi salatu wassalam, karena dengan sering itu akan semakin ingat dan semakin ingat, semakin sayang kita kepadanya, dan akhirnya kita tertarik untuk mengikutinya. Ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kita tes. Siapa yang hafal nasab Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke Nabi Ismail? Tidak ada ya? Sampai datuknya. Datuk masih lah. Lain ya, alhamdulillah. Memang belajar waktu kecil seperti mukir di atas batu. Kau tu ketek ke apa lu bang ya? Nah. Taib, huwa Muhammad ibn Abdullah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, nama indah, mengandung hikmah dan makna yang luar biasa. Sebanyak itu orang Arab tidak pernah memakai nama Muhammad sebelumnya. Allah tinggalkan nama itu untuk hambanya yang terpilih, namanya. Subhanallah. Padahal orang Arab pandai bahasa Arabnya, pandai. Orang Arab itu pandai bahasa Arabnya kan, tapi tidak ada yang terbersit dalam hatinya untuk memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama memakai nama ini. Allah yang tinggalkan untuknya. Subhanallah, hadza min al-ajaib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih namanya untuk dia sendiri, yaitu Allah. Kalimat Allah ini ajaib. Dibuang atau dihapus setiap huruf dari huruf-hurufnya, dia tetap punya makna. Dia tetap punya makna. Masya Allah, tabarakallah. Dia alif lamnya tak pernah dihilangkan bacaannya, walaupun masuk nida ke dalamnya. Setiap isim kalau sudah masuk kepadanya yang beralif lam itu dibuang. Kalau Allah tidak, ya Allah, ya Allah. Ar-rajul dibilang kalau munada ya rajul atau ya ayyuhar rajul. Kalau dibaca ya Rasul, tidak dibaca alifnya. Kalau ya Rajul, dibuang alif dan lamnya. Tetapi kalau Allah tidak, ya
Allah. Padahal dia alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Andainya dihapus alifnya, dia masih punya mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahil amru jami'an. Subhanallah, bagi Allah. Buang lagi lam yang pertama. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in lahu. Buang lagi lam yang kedua. Hu. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Jadi seluruh hurufnya istimewa. Itulah kalimat lafzul jalalah, Allah pilihkan untuknya. Dan untuk Nabi Allah pilihkan pula nama yang tak pernah terbayangkan oleh orang-orang Arab dan tak pernah dipakai sebelumnya. Nah, setelah itu baru banyak orang yang memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mencintai baginda Rasulullah SAW. Cuma sampai di Indonesia berubah. Ya kan sampai Indonesia kan berubah jadi tinggi Muhammad, tinggi Mamat Jawa, ya kan? Tinggi Allah musta'an. Indonesia masuk banyak berubah jadi Sancar Muhammad jadi Muhammad. Nah, Allah musta'an. Tapi begitulah. Makanya kemudian kadang-kadang Muhammad Arif misalnya, Ababu M Arif. Makanya kalau ada mahasiswa atau murid saya pakai M, saya bilang enggak, tuliskan Muhammad. Cuma itu di ijazah Ustaz enggak, dan ijazah ratulin cina itu. Kalau tagang dek uang mereka di kotel tulis katanya kotel dan enggak, kotel dan tulis Muhammad. Nama itu indah. M Arif enggak ada arti dia. M Huda enggak ada arti dia. M Abdul tidak ada artinya. Tapi kalau Muhammad, masya Allah. Jadi jangan disingkat-singkat. Jangan disingkat-singkat. Sebagaimana SAW misalnya sallallahu alaihi wasallam, saya singkat-singkat. Ya, harus dibunyikan sallallahu alaihi wasallam. Lamu dulu dia saja lamu, tapi apa halo? SAW tidak ada artinya. Iya kan? Kalau suwong mbak Google baca ya SAW baca sawi baca ada arti saw, lainnya jigaji. Jigaji sin saw. Nah, jadi tapi kalau tulis sallallahu alaihi wasallam, baca sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat SWT, apa dengan kak gel baca sigel apa ni Allah SWT katanya. Apa le SWT? Tapi kalau tulis subhanahu wa ta'ala berpahala kita. SWT berpahala apa? Allah SWT berpahala nah. Allah Nabi SAW nah. Ma'asyiral kiram jemaah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Abdi Al-Muttalib. Abdul Muttalib ini namanya sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Dia itu adalah namanya Syaibah. Namanya Syaibah sebab Hashim ayahnya saudara Al-Muttalib itu bernikah dengan orang Madinah, Bani Najjar. Nah, ketika ayahnya meninggal dipelihara oleh etik-etik dan mamak-mamaknya di Madinah. Kalau Arab kan nasabnya ke bapak kan. Akhirnya dijemputlah si Syaibah ini oleh Al-Muttalib, maka oleh Al-Muttalib akhu Hashim, saudaranya Hashim. Jelas ya? Kan ayah nanti Hashim ni Abdul Muttalib bin Hashim. Dijemput oleh Al-Muttalib, ya, ibn Qusay ibn Kilab. Nah, ketika sampai di Mekah, orang ke Mekah kan belum pernah melihat Syaibah ini. Ya, biasanya orang kalau bawa anak kecil di belakangnya itu biasanya hamba sahaya yang baru dibeli. Maka orang panggil Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Sehingga lekat nama itu tidak bisa diungkil.
Tidak bisa diungkai, sehingga disebut namanya Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib, hamba sahaya Al-Muttalib ibn Qusay ibn Kilab. Nah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashimun min Quraisy. Di sini saya tidak menyebutkan secara lengkap nasabnya sampai kepada Adnan seperti kepada Quran. Ini nasabnya dipendekkan oleh Syekh dan ini sudah cukup bagi kita. Tapi kalau nak mempanjang juga, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Adnan. Maka Nabi sering juga disebut dengan waladi Adnan. Nah, Adnan adalah salah satu anak dari turunan Ismail alaihi assalam. Wa Hashim min Quraisy. Hashim ini dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy dari keturunan Arab. Wal Arabu min zurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sedangkan orang Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Baik, masuk waktu. Kita azan dulu dan kita tambah sebentar saja, tidak boleh lama-lama, kan ini perdana ini setelah libur, tidak boleh panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
wassalatu. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Syekh mengisyaratkan di sini bahwa nasabnya Nabi SAW nasab yang tinggi, nasab yang mulia dan terpilih. Dalam hadis Nabi menyebutkan, Inna Allah astafa Ismail min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah memilih Ismail di antara anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wastafa min waladi Ismaila Adnan. Allah memilih pula dari anaknya Ismail Adnan. Wastafa min waladi Adnan Quraisyan. Memilih dari anaknya Adnan Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Hashim. Sesungguhnya Allah memilih saya dari Bani Hashim. Jadi pilihan-pilihan. Kemudian beliau juga mengatakan, wulidtu min nikah la min sifah. Saya, nasab saya dari Ibrahim sampai ke ayah saya Abdullah, semuanya lahir dengan pernikahan yang syar'i. Tidak ada hasil hubungan yang tidak syar'i. Jadi nasabun syarif, nasab yang bersih, nasab yang terpilih, yang Allah pilihkan sendiri untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pilihan-pilihan dari pilihan. Subhanallah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walahu minal umri 63 sana. Nabi alaihissalatu wassalam diberi umur Allah 63 tahun. Ini tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah itu kurang dari tahun Syamsiyah, tahun Masehi 5 hari. Ya, kalau Qamariyah Syamsiyah 365, sedangkan Qamariyah 360. 360. Jadi kalau 63 kali 5 berapa uang dari rumah? Hah? 25? Cetok. Cetok berapa? Sampai 5? Kena tu, sampai 50 ah. 63 kali 5. Ada tak itu mana? 63 kali 5 3 boleh. Jadi kalau dengan tahun Syamsiyah umur Nabi sekitar 62 tahun. Sekitar 62 tahun, lebih sedikit. Nah, tapi ini yang 63 adalah dengan tahun Qamariyah. Makanya ketika ditanya ke kuliah, Nabi wafat dengan umur 63 tahun, lahirnya 571. Berarti berapa tahun wafatnya? Nah, mereka bilang 611. Keliru, kalian lupa menghitung kelebihan tahun Masehi. Jadi beliau wafat tahun 610. 610. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian 63 sana minha 40 qabla nubuwah. 40 tahun beliau habiskan sebagai manusia biasa, belum diangkat jadi nabi. Jadi sebagai manusia biasa, tetapi luar biasa. Nah, itu manusia biasa yang luar biasa. Di masa sebelum jadi rasul, diangkat jadi nabi, orang dalam kesesatan semuanya.
menyembah berhala, kecuali sedikit di antara hamba-hamba Allah menyembah berhala, minum khamar, apalagi judi, zina, berdukunan, dan riba dan segala hal. Tapi Nabi kita alaihissalatu wassalam terpelihara dari itu semua. Subhanallah. Tidak masyarakat dia, tidak masyarakat. Kan masyarakat pada umumnya berada di majelis-majelis lawa seperti itu. Tapi Nabi terhindar dari itu. Tapi apakah beliau tidak memasyarakat? Nah, beliau tetap memasyarakat. Bukankah ketika dia hadir di Masjidil Haram, salat di Ka'bah, tetapi tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Nabi tawaf, Nabi sa'i, tetapi beliau tidak berbuat syirik. Beliau sebelum diutus jadi Nabi kan sholat, mengikut agama Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau tidak masyarakat? Masyarakat. Buktinya ketika terjadi berbagai momen-momen kebaikan. Misalnya ketika ada seorang yang dizalimi di Makkah dari warga selain warga Makkah, dizalimi oleh orang Makkah, terjadilah hilful fudul. Nabi alaihissalatu wassalam mengikutinya. Kemudian kalau Nabi katakan, kalau seperti ini saya dipanggil dalam Islam, saya akan datang, saya ikut lagi. Kalau ada yang seperti ini, hanya penduduk Mekah semuanya mengambil sumpah setia akan membela siapapun yang dizalimi di kota Mekah. Nah, itu. Ada salah seorang, saya lupa namanya, orang Mekah mengambil barang orang ini, datang dia dari Yaman atau dari mana, tidak dibayarnya, tidak dibayar. Ya, mentang-mentang orang Mekah, keluarga pejabat pula, gitu kan. Akhirnya tidak mau dia bayar. Akhirnya orang ini mengadukan masalah ke orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy memaksa orang tadi untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, kemudian ketika terjadi banjir bandang di umur Nabi 35 tahun, sehingga Hajarul Aswad hanyut, Ka'bah runtuh. Coba lihat kaum muslimin, Ka'bah runtuh. Otomatis dibiarkan saja tak semua orang Quraisy? Kenapa enggak? Kenapa enggak mereka biarkan saja? Toh mereka juga sudah musyrik. Kenapa? Kenapa? Karena mereka walaupun musyrik, tapi kesyirikan mereka itu ada kepentingan mereka dengan Ka'bah. Ka'bah menjadi legalitas kesyirikannya, ya kan? Sebab kalau mereka syirik tanpa memiliki Ka'bah, orang tidak dihargainya. Makanya betapa banyak orang jahiliyah atau orang kita yang tidak paham agama, kadang-kadang menjadikan masjid untuk berbuat sesuatu yang melanggar agama. Sebab ketika diadakan di masjid, legalitasnya kokoh. Sah? Apa contohnya? Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu, tahu ibu? Tampil main rebana dalam masjid di depan atuk-atuk. Bapak apa tuh datuk-datuk? Apa-apa. Ibu-ibu umur 20 enggak ada nenek-nenek. Nah, ketika tampil dalam masjid punya rasa kekuatan enggak? Punya kekuatan kekuatan hukum gitu. Masa di masjid ngapain orang? Pasti berbuat acara Ka'bah. Makanya mereka punya kepentingan yang Ka'bah. Yang kedua, Ka'bah itu menjadi destinasi. Jangan sambung destinasi
Subhanallah. Wisata religius, tentu tidak paham. Punya daya tarik untuk menarik wisatawan asing. Maksudnya, saya terpaksa pakai bahasa sekarang. Maksudnya supaya orang Arab dari segala penjuru tetap datang ke Makkah. Tentu lupa ketika Nabi lahir, siapa yang nak runtuhkan Ka'bah? Kenapa dia nak runtuhkan? Itulah terpaksa baca sirah, tahu nampak tak cukup oleh Nabi, nampak tak wajib. Dah cukup dia boleh Nabi lah. Memang tak cukup lah. Atau janjian dah boleh dah bang dah. Apa dia nak diuntung di Abraha? Uang kamu kan sodo. Jadi buat dia tandingan Kaabah dia buatan di Yaman tu. Tak ada orang kokian dah. Bahkan dibuat lah, tak maaf juga, dibuat lah dari orang Quraisy apa. Apa namanya? Wayu Radang situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tujuannya adalah untuk memalingkan orang. Kalau Ka'bah dihancurkan, orang pindah ke tempat lain. Kan itu. Jadi tak laku galinya kalau orang di usaha. Itulah masalah. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang Arab berkepentingan untuk memperbaiki kembali Ka'bah. Banyak kepentingannya. Kesyirikan yang dia lakukan akan punya legalitas kuat. Masa di Ka'bah uang buat tak mungkin buat pelanggaran. Sehingga lakulah pelanggaran itu atas nama agama. Lama sekarang ya, tidak sedikit orang dengan alasan supaya barokah belajar bersama di masjid, atino jantan baiti iti. Tahu baiti iti? Tak apa, tuntun masuk apa pandai tuntunnya. Baiti iti tahu baiti iti? Badoke-doke. Badoke-doke. Misalnya ambo ko guru, sudah itu saleko tino, saleko jantan. Tak ada pembatas dah. Tu tak nampak kecil? Sejam setengah lu kajian lu atau kuliah. Tu ketika sahabatnya, apa je? Kan dalam masjid tak ngopo jawab dosanya, tak ngopo juga. Jadi yang begitu tak dianggap ngopo. Apa sebab dalam masjid? Jalannya. Kadang kuliah uang dalam masjid. Tino jantan badoke, kondak badok-adok malingkar. Tuh, osada, lei lemu saji. Masa tak usah. Tak kan ngopo juga uang dalam masjid mah. Jadi hal seperti itu tidak dianggap mengapa. Makanya di zaman jahiliyah itu syirik itu tidak dianggap mengapa? Karena dalam Ka'bah. Judi cabut undiannya dah ke Ka'bah. Nah, karena apa jodohnya kalau apa pasti wang Allah Ta'ala. Campang deh. Oke ya. Ketika tidak dia apa-apa Allah Ta'ala berarti tidak apa-apa jodoh. Ini itu rumus. Makanya ketika Nabi berdakwah, mereka katakan, Al-Quran menceritakan, andainya yang dibawa Rasul ini hak, turunkan hujan batu dari langit. Allah pula nak diuji. Allah tidak. Allah berbuat sekiranya kendaki, bukan tidak bisa diuji Allah Ta'ala. Jadi kalau adanya ancur kat angkut saya takdir lainnya, contoh ajun lain sampainya. Kalau takdir kan mati, kalau tidak hidup. Boleh diuji macam itu? Tidak boleh diuji. Nah, sebab kalau jibuat je dibunuh di nomor. Nah, jadi banyak orang karena ketidaktahuannya dianggapnya berbuat pelanggaran itu dalam masjid tidak apa-apa. Nanti tambah barakah. Dosa jadi barakah dalam masjid. Allah musta'an. Itu sering atau banyak saya temukan di berbagai tempat. Ya, apalagi kalau kota-kota besar kan, kadang lah bodoh tidak jantan kayak musaji, ada pelataran, ada dalam gitu. Tu lain bono mesra, ibu burat ya awak tengok. Tanya, masya Allah, pengantin baru. Karena masih muda-muda, enggak pak. Siapa? Kawan. Kalau begini kawin namanya. Dalam
Kita kami nak ngapa-ngapain Pak dalam masjid. Umpamanya duduk bodoh kayak dokek macam itu ndak ngopo juga. Karena dalam masjid aman. Begitulah subhanallah kejahilan umat. Dan itu makanya ketika nampak macam itu kini ndak heran kenapa orang jahiliyah yang cerdas-cerdas itu melakukan pelanggaran di Ka'bah. Sebab bagi mereka karena tidak berilmu dianggap hal yang tidak berdosa. Apa salah lah nyekak porong-porong patung kau patung inyak dan dulu inyak orang pembuat tu dulu lah. Jadi kalau sopo di besok dakon jadi nak li takonang dawa inyak wak buat gambarnya siko kan dia so itu nelayan tak lo nak li laku dagang buat gambar angku salir situ kayak itu bermacam-macam akhirnya. Kalau disabun kayaknya Apollo solar kan gambar rumahnya. Nah, jadi karena ketidaktahuan tadi. Jadi makanya tidak heran kenapa orang jahiliyah dulu. Sebab kita melihat juga model cara berpikir seperti itu hari ini. Tidak jarang orang mengatakan berkumpul-kumpul tino jantan ikhtilat. Kosel lah dianggap mahram kosel kalau lemo samo. Yang nombor tak boleh tu berduaan, ikon tak bersepuluhan. Nya la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah dua orang atau laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiga syaitan. Kami tak waduh ya lupa. Tidak itulah sepasang. Lo situ sepasang 10 pasang apa? Tak berduaan nomor tapi berdua puluhan. Itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa, orang yang sudah sampai level tertinggi dalam pendidikan agama. Bapak cara ada kan lah mahram tu Ustaz katanya. Dianggap mahram kalau lain sama subhanallah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslim masalahnya bukan cerdas tidak cerdas, masalahnya berilmu tak berilmu atau berilmu yang diamalkan dengan ilmu yang tidak diamalkan, atau ilmu yang sahih atau ilmu yang tidak sahih. Itu masalahnya. Salah asuhan kata Rasihan Anwar. Tak pernah nongol puisi salah asuhan. Tentu tak hobi puisi nampak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW selama 40 tahun di masa belum diangkat jadi rasul terjaga steril dari segala pelanggaran. Itu hikmah Allah SWT. Dan Allah juga sediakan beberapa sahabat utama yang pertama-tama masuk Islam. Masuk Islam juga terjaga seperti Abu Bakar Siddiq At-Tahir, seperti Khadijah At-Tahirah, Utsman bin Affan yang malaikat saja malu kepadanya, Abdurrahman ibn Auf ya, yang tak pernah sujud ke berhala, tak pernah merasakan khamar di dalam rongga mulutnya di masa jahiliyah. Makanya orang-orang seperti ini ketika datang dakwah Nabi langsung masuk Islam karena memang fitrahnya benar, tidak terkontaminasi. Ketika Rasulullah SAW Rasul mendakwai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung masuk kaji itu. Apa sebab? Apa langsung masuk? Nyebejananya masih bersih masuknya, sehat masuknya, langsung di asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Abu Bakar pun bergerak pula. Wasolenya je Utsman abangnya apa cita Muhammad diwahyukan ke itu. Iya. Hanya datang Utsman dengarkan ayat Al-Quran, lalu dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Rasulnya sama-sama penggali kan? Ya sama-sama penggali kan, Abdurrahman penggali juga kan? Utsman penggali, Abu Bakar kan enggak penggali penggali lapak, maksudnya enggak, kelasnya sudah sampai ke Syam, Syam sana. Cuman mereka walaupun berjalan jauh tetapi tidak terpengaruh. Awak jalan dokeknya tapi langsung copet tak pikir. Allah musta'an. Jalan dokek langsung
tapi kek kenan non sosek-sosek. Allah musta'an. Mereka tidak jauh jalannya tapi tak pengaruh. Apa sebab? Fitrah masih terjaga, akal masih sehat, belum terkontaminasi, cara berpikirnya masih fitrah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak jarang dakwah kita ini lebih diterima oleh orang-orang yang tidak mengaji sama sekali sebelumnya. Sebab kalau udah ngaji sebelumnya salah kaji, sepaya-paya beki. Ya, kaji yang salah kaji payah beki mau di awal kalau salah uki awal sepaya-paya memeten lah. Tahu memetennya? Ndak ambil je. Tu lah ambil lahir memeten. Mama ni awal dia, mama pelong dia. Pelong dia sepaya-paya. Makanya kaji itu kan lebih cepat masuk ke orang yang sama sekali kosong. Tidak ada masuk kaji-kaji yang menyimpang. Makanya Nabi SAW ketika datang kepadanya wahyu, beliau memang takut awalnya. Tapi telah dijelaskan oleh Waraqah, masuk penjelasan itu. Bahkan ketika datang peringatan dari Waraqah, kalau hidup dan sok masih kuat dan bela ketika kau diusir oleh kaummu. Allah mulailah lah kono peringatan, warning. Nabi sampai bilang awal mukhrijin ya hum. Kalau gitu saya akan diusir. Kan tidak mustahil. Awak elok puangai di kampung. Elok puangai di kampung. Ya bang ya. Ya kau tidak apa bantar, tidak apa usir uang dah. Pokok uang sadang jenak kan Nabi SAW. Tu tiba-tiba ada nyawi. Haji kia. Tak lama lagi kan kono. Kan kono usir dari siko. Tu tak heran wak. Heran tak? Ya Nabi patut dia heran. Awal mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir saya? Itulah Waraqah sabunnya. Waraqah kan punya ilmu yang Nabi belum mengetahuinya. Waraqah waktu itu punya ilmu dari Alkitab, Taurat dan Injil. Dia masuk agama Nasrani, tapi tidak musyrik. Bukan yang mempertuhankan Isa alaihissalam. Ya, kan ada yang mempertuhankan Isa, ada yang mengakui sebagai Rasul. Waraqah radhiyallahu anhu menyebutkan, ya Muhammad, ma min ahadin ya'tihi ma atak illa waqad udi. Tak satu pun rasul yang didatangi oleh Jibril ini kecuali dimusuhi. Wa la tasadu la tapula halali talibat mutabaza, siap-siap jelah. Ini kan pilihan Allah, bukan dia yang milih kan? Dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya. Nah, siapapun yang menerima wahyu melalui Jibril alaihissalam pasti akan dimusuhi. Itu sudah pasti. Akhirnya Nabi alaihissalam pun karena hatinya bersih dari itu, wahyu masuk langsung diterima dan dia pun siap menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut? Ada, karena manusia. Ada rasa khawatir? Ada, rasa manusia. Ada rasa gentar? Ada. Walaupun beliau adalah orang paling pemberani. Orang pemberani tidak pernah takut. Orang pemberani dia pemberani tapi ada juga takut kan ya. Dalam buat itu ada takut, cuman berani lebih dominan. Awak contoh gini kan, tidak takut. Sama-sama janggut je lah, sabut doang lain. Kan ya bang? Rajin lah kau sajid lah lain lo je lah. Itu baca apa namanya? Sunnahnya. Lain lo saya. Itu sikit-sikit beda, Oh kali ini banyaknya apa dah gila. Tapi itu beginilah kaum muslimin dan muslimat. Jadi selama 40 tahun Nabi sebelum nubuah itu terpelihara dan terjaga, sehingga ketika tugas itu datang beliau benar-benar sudah siap dan senang. Nah, walaupun ada rasa khawatir pula, tidak pula. Awak selama kau manaman tiba-tiba sono kan kalau main ya kalun. Awak selama kau dihormati uang, digalau al-amin, ya kan, dipuji-puji uang. Tiba-tiba kan kono
usir sakit hati. Ibu hati dia sih. Tidak akan mungkin tapi terjadi gitu. Tidak akan mungkin tapi terjadi. Akhirnya dan apa yang dikatakan oleh Waraqah berdasarkan ilmu. Coba tengok daunnya. Siapa Nabi tidak dimusuhi? Kena ada lah. Nuh. Berapa lama? 950 tahun. Orang berimannya. Ibnu Katsir nyebut Al-Bidayah Nihayah 2 versi. Ada yang ngotong 82 orang. Yang versi lain nyebut 43 orang. Selain 70 tahun. Awak je berkurang jemaah sekalian lah. So aja ngaji di Sa'ad bin Mu'az ni. Tak ada orang datang ni kan? Ya. Kadang terpengaruh lah fitnah gini kan. Jadi ngaji tak jual manhaj gini. Waduh macam-macam ni fitnah. Baik eksternal, internal, nawa sodo bilo je lah. Tapi siapa yang istiqamah, ya saya melihat guru-guru kami di Madinah, bertiga gimana? Kadang seorang ya ada murid tetap juga ngaji. Nah, jadi walaupun seorang nanti tetap ngaji, tapi aku jempai. Tidak masalah dah. Apa sebab? Karena Nabi katakan satu orang saja itu lebih baik dari punya mercy, ya kan? Makanya kaum muslimin, Nabi alaihissalam risau memang, tetapi beliau tidak akan menyerah. Jelas? Ma'asyarul kiram dirahmatillah wa isyruna wa 23 nabiyan wa rasulah. Sedangkan 23 tahun itu dihabiskan dalam dakwah menjadi nabi dan rasul. Ini singkatnya, besok kita sambung kembali. Hasil bang, rindu anak ya, subhanallah. Makanya insyaallah kita sambunglah besok lagi bulan hadapan. Insyaallah nyalain dulu agak lupa loh sekian ya, dingin ya. Nah, dengan mengenal Nabi, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana rintangan, itu akan meringankan kita. Ya sih? Karena memang kisah-kisah itu menetapkan, memantapkan hati. Pasti kita bilang, Nabi saja yang terpilih harus menghadapi tantangan, apalagi hawa sortirannya. Allah musta'an. Iya, tapi alhamdulillah lah sortiran tapi dapat hidayah kita ya bang ya. Alhamdulillah. Ya, dapat hidayah dan mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah ada pertanyaan? Kalau sudah lah. Hah? Kan ada doa yang dibaca atau menak. Jadi doa yang lebih afdal waktu itu. Sebab konsul waktu kan ada apa kan? Macam berbuat apa lah Jadi aku doa yang afdal setiap aku berkaitan doa yang afdal yang paling ancak diulang-ulang tawi talbiyah dari awal ihram sampai selesai tahallul. Itu yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul haji al-ajju wath-thajj. Hadis riwayat Ibnu Abbas, sebaik-baik haji itu adalah al-ajju, suara tinggi mengucapkan talbiyah. Wath-thajju, banyak menumpahkan darah. Ya, salah paham lah, jadi zombie tu. Yaitu banyak menyembelih hewan korban. Nabi kita alaihissalatu wassalam bawa 100 ekor unta di Haji Wada. Padahal untuk dia dan keluarga 3 ekor dah selesai itu. Tapi bawa 100. Nah, kalau lebih banyak biti bunuh 1 kambing. Tapi dia untuk kambing dia sebagian. Misalnya. Jadi itu. Kemudian ada doa-doa yang khusus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai atau ketika berada di tempat-tempat tertentu. Misalnya di awal kita mulai ihram, labbaik Allahumma hajjan. Misalnya kalau umrah dulu tabattu umratan.
Itu kita baca. Apakah kita baca nawaitu al-umrata adaan lillahi ta'ala? Sepanjang yang kami pelajari tidak ada yang seperti ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang niat itu adalah maksud hati. Tentu maksud hati dalam hati. Niat itu bukan maksud lisan. Ya, karena lisan itu sanang dia baru tahu-tahunya. Dan ikhlas dan nyanyinya. Bapa bayu seikhlasnya. Tu bayu 50,000. Sedih tu nyanyinya. Jadi kan seikhlasnya gitu. Rasanya nak dia muat tu kan seikhlas. Jadi makanya lisan tak bisa cahaya warna rasa. Ya, makanya orang munafikin lisan sehebat-hebat lah begitu. Ya kan? Tapi hati auzubillah sebanci-banci ke Allah dan Rasul SAW. Oleh sebab itu maka niatkan dalam hati. Jelas? Nah, andai pun dilafazkan, itulah lafaz niat yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Itu lafaz niat. Apa dia berubah? Jelas? Baik, ketika kita berada di atas Safa, ketika memulai sa'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa wahdah. Baca itu. Lepas itu berdoalah sepanjang-panjangnya. Tapi kalau kau tinggal nak kawan takut hilang jangan panjang itu juga. Paham? Kalau sunnahnya Nabi lama dia tidur sampai sepojong kaki dia. Lamanya berdoa. Tapi kalau kan lama lo kok hilang mau mancai. Ada cicu ada kawan. Ya, kalau musim haji umrah jangan ada cicunya, makanya sebelum masuk tu apal mono pintu bahapu masuk. Nah, kemudian kalau sosek jentawin berjalan balik ke Masjidil Haram dia. Nah, tonton di mana toga. Alhamdulillah kini lah ada jam gadang situ. Jam gadang. Jam gadang. Kan ada jam gadang situ. Itulah tengok tang jauh nampak harusnya. Balik ke situ dia. Kau ada kau tanya mana nelpon ke mana cunya ke jam gadangnya ya kita tinggi tak ya. Tak kita tinggi deh ke tower Zam-Zam ya itu jalannya. Nah, kemudian ketika melewatkan tawaf tadi ngomong ketika memulai tawaf bismillah Allahu Akbar ya satu kali aja bismillah Allahu Akbar. Itulah afdal karena begitulah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa namanya? Turun selesai tawaf kita salat di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan. Ya banyaklah nyabi. Wahabi togang kok salat di kuburannya. Dekat Ka'bah ada kuburan Ibrahimnya. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Makam Ibrahim tidak paham nak bahasa Arab dia nyanyi. Apa bu ada paham bahasa Arab dia nak ngerti. Makam dalam bahasa Arab tampil tagak atau posisi atau pangkat atau kedudukan. Ndak kuburan dah. Tiba Indonesia jadi kuburan. Itu masalahnya. Tiba Indonesia jadi kuburan aja makam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan kuburan tapi tempat berdiri Ibrahim dulu ketika bangun Ka'bah. Wallahu a'lam. Kemudian di Samarwa juga seperti itu. Tidak banyak doa-doa khusus, tidak banyak. Nah itu sonang hafal dunia. Tidak apa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in. Hafalnya kan? Hafalnya? Hah? La ilaha illallah tak hafal. Ai apa ayat sih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak hafal. Lah
Nah, ya itulah Sufyan bin Uyainah tahu wukufnya di Arafah dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari tidak bocor kecuali itu. Itu doa terbaik yang dibaca oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya di Arafah. Jadi tidak perlu baca-baca pegang buku lain buat yang payarnya. Jatuh buku itu nongkok tapi jawab ada uang. Atau ketika baca buku kosan awak adalah naik ke sofa san. Awak sa'i awak tawab pun tapi lah sampai ke sofa. Mana nya? Padahal syarat sahnya tawab itu adalah Ka'bah selalu di posisi kiri. Harus dijaga tuh. Dia dengan buku. Maksud itu, dia tu terbetul dia tangan uang kan manis sudah tadi. Alah sebelah terlewat lah garis coklat dulu kan, sampai apa lampu hijau ro. Allah tadi alun bismillah Allah akbar atau pasolah mak bapak coro goyenya lah bingung loro. Saya telepon bilo baterai. Nak tanya ke ustaz sadianya kan. Tadi dia tengok buku, terlewat mulai tahu putaran kedua atau ketiga kan. Nak tengok telepon, tak lupa pulsar. Akhirnya bertawin je lah. Bertawin. Akhirnya jadi ada seperti itu. Buku dibaca sebelum apa tadi. Ya. Apalagi banyak dari buku-buku yang kadang-kadang dikarang. Dikarang dibuat doa atau putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima. Dan doa wukuf sekian. Akhirnya itu efek langsung ya abi buku lolok kawannya atau pejalan gila. Padahal waktu utama tu antara asar dengan maghrib. Kawan dak latih cito-cito le sambil mokok lu di pada Arafah mokok jualan tu ya. Itu subhanallah. Apa sebab? Gara-gara buku tadi. Padahal yang harus ditekankan ini tempat paling utama berdoa. Sebaik-baik doa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak dapat doa lain itu aja orang tahu. Ya, nya Allah Taala pemurah. Allah Taala Maha tahu. Berenya tak usah buat berenya. Ya. Nak apa bang misalnya? Nak nikah ya. Misal, tak usah buat aja dek ru. Tahu, Aduh nanti saya ngobelek. Nanti aja mau belek ngaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Aja lihat ya. Jadi banyak doa-doa khusus. Adapun doa-doa putaran kesekian, doa di Mina, doa di kebanyakan itu adalah di karang. Nah, ada yang Sunda, ada yang dikarang. Kadang-kadang adalah sunnahnya doa itu cuman dibuat bilangan deh. Misalnya ada tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Atau kawan belum aja lainnya, mana doanya? Mana? Jadi ndak ada ruh doa itu hilang gitu. Padahal yang lebih penting adalah menghayati doa itu. Menghayati makna yang terkandung dalamnya. Ya orang berdoa meminta sambil gara-gara ambo. Nah, jadi menseriusi doa. Maka tidak akan terasa nikmat. Karena tidak lahir dari hati. Oleh sebab itu baca yang lahir dari hati kita. Dan alhamdulillah yang dikhususkan tidak panjang-panjang pada umumnya dan tidak banyak. Yang panjang-panjang banyak karangan. Karang lo dia awak masuk uang juga karang untuk awak. Pahamnya? Uang nanti nak ketujuh dia lah awak buat lan ketujuh dia awak minta. Kan ya? Karena minta tidak samur. Nah, wallahu taala alam. Memang tujuannya baik tapi caranya tidak tepat. Akhirnya hasilnya juga tidak bagus. Wallahu musta'an. Wa alaituklan. Semoga Allah berikan taufik kepada para jemaah semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan kembali mudah-mudahan menjadi berkah bagi negeri. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.